ayatnya yang ke-12. Ayatnya yang ke-12. Sama kita baca ayat 1, 2, 3. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab dia berkata. Saudara, kita mau bicara melihat tentang Ishak. Sudah beberapa hari lalu kita melihat tentang Ishak, bagaimana Ishak diberkati oleh Tuhan, dan pembicaraan tentang berkat memang juga tidak bisa dipisahkan, walaupun kita tidak bisa melulu bicara tentang berkat, ya. Tetapi tema tentang berkat itu tidak bisa dipisahkan dari Alkitab. Sama halnya juga kalau kita bicara tentang salib, bicara tentang berita salib juga tidak bisa dipisahkan dari Alkitab kita, saudara. Dan Alkitab kita juga tidak bisa dipisahkan juga dari cerita tentang kuasa Tuhan, tapi juga bicara tentang kehendak Tuhan, ya saudara. Jadi berkat hanyalah salah satu bagian daripada isi daripada Alkitab. Berkat adalah salah satu bagian, walaupun kita tidak bisa menekankan itu terus berkat, ya. Selalu bicara tentang berkat, selalu temanya berkat, tidak, ya. Tetapi tidak salah juga kalau kita bicara tentang berkat. Ada amin, saudara, ya. Tidak salah juga kalau kita berbicara melihat tentang seperti apa sih kehidupan yang diberkati, seperti apa dan bagaimana sih caranya jadi kehidupan yang diberkati, saudara. Bukankah kita juga hidup kita diberkati, amin, saudara, ya. Karena ketika hidup kita diberkati, kita bisa berbuat banyak, gitu, saudara, ya. Ketika hidup kita diberkati, ya, berkat kesehatan. Kalau kita tidak diberkati dalam berkat kesehatan, kita nggak bisa berbuat apa-apa, ya. Kalau saja saya sakit, ya saudara, kalau saja saya sakit, ya, saya nggak bisa berbuat apa-apa. Saya nggak bisa memuliakan Tuhan lewat tubuh saya yang sakit. Itulah sebabnya kita butuh berkat Tuhan. Ada amin, saudara. Berkat kesehatan, berkat jasmani, berkat rohani, berkat yang dalam bentuk banyak hal, saudara. Dan pagi ini kita melihat tentang Ishak yang diberkati oleh Tuhan, ya. Ishak yang diberkati oleh Tuhan karena dia menabur, saudaraku. Dalam konteks menabur di sini, ini menabur tentang bagaimana usaha kita, pekerjaan kita, karir kita, dunia kita, saudara. Dunia dagang saudara, dunia bisnis saudara, dunia jual beli saudara. Inilah menabur. Tetapi masalahnya ada orang yang menabur, taburannya mati, gitu, saudara. Tetapi ada orang yang menabur, taburannya hidup. Dan kita rindu taburan-taburan kita hidup. Ada amin, saudara, ya. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita buat, apa yang kita lakukan, ya, bidang-bidang usaha yang saudara, yang Tuhan percayakan sama saudara, diberkati oleh Tuhan. Bukannya mati, ya. Kita bekerja, ya, karena ada orang yang menabur tapi kemudian mati. Ada orang menabur tapi hasilnya waktu dia ambil hasilnya sedikit. Tapi kita melihat bagaimana Ishak, saudara, itu bukan cuma apa yang dia tabur itu hidup. Ini nih, saudara. Tetapi firman Tuhan mengatakan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Dalam tahun itu juga ada pelipat gandaan yang Tuhan buat. Dan bukankah kita rindu juga, saudaraku, kalau hidup kita juga mengalami hidup yang seperti ini? Apa yang kita buat diberkati oleh Tuhan, amin, saudara, ya. Apa yang kita lakukan berlipat kali ganda, dan semuanya juga untuk kemuliaan Tuhan tentunya, ya saudara. Dan yang kita mau lihat pagi hari ini, apa sih yang jadi kuncinya, apa sih yang jadi? Karena sekali lagi, orang berhasil itu bukan sekonyong-konyong, orang berhasil itu bukan tiba-tiba, orang berhasil itu bukan tanpa sebab. Itu yang kita harus tahu. Orang gagal juga bukan sekonyong-konyong, bukan kan saudara nggak bisa bilang begini, saya gagal karena orang itu, nggak bisa. Nanti kita lihat, orang ganggu Ishak, orang blok Ishak, orang halangi Ishak, tapi dia tetap diberkati oleh Tuhan. Jangan pernah salahkan, ada sesuatu, saudara, yang jadi penyebab. Ini urusan pribadi kita dengan Tuhan. Kalau sampai kita gagal, maaf, saudara. Ada sesuatu yang kita harus bereskan. Kalau pelayanan kita gagal, ada satu hal yang harus kita bereskan. Kalau hidup kita gagal, karena selalu saya melihat selalu ada penyebabnya. Ada asap, ada api, katanya. Bukan kemudian nggak ada apa-apa.
Nggak pernah terjadi seperti itu. Di luar kehendak Tuhan ya saudara. Kalau kita lihat kehendak Tuhan ya beda lagi saudara. Kalau orang yang sungguh-sungguh memang kehendak Tuhan lagi pengen uji ya saudara, pengen upgrade orang itu lewat sebuah masalah, itu beda lagi, dan kita itu kasus yang berbeda. Tetapi untuk hal ini saudara, pagi ini kita melihat tentang apa yang menjadi pemicu, apa yang menjadi penyebab mengapa Ishak diberkati. Sekali lagi, Alkitab tidak menjelaskan, Alkitab tidak menerangkan karena berkat itu datangnya dari Abraham. Abraham kasih apa warisan yang banyak sama Ishak. Bukan. Saudara, bisa saja, ya maaf saudara, nggak semua orang tua kita bisa kasih warisan sama kita. Iya kan? Nggak semua, ya. Nggak semua orang tua bisa kasih warisan sama kita. Ya. Kasih warisan motor saja belum tentu sudah dapat. Tapi nggak masalah saudara. Yang penting kita menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan. Amin saudara. Itu yang harus kita pastikan. Itu yang kita harus pastikan. Dan inilah yang dialami oleh Ishak. Ishak tidak mengandalkan warisan daripada orang tuanya. Bukan. Ishak berhasil diberkati. Firman Tuhan katakan dia semakin kaya, bertambah kaya, kian kaya, bukan karena orang tuanya, tapi karena Tuhan yang memberkati hidupnya. Tetapi apa yang jadi penyebab mengapa Tuhan sampai memberkati hidup? Ini saudara, ayat yang pertama sampai ayatnya yang kedua, ya. Ayat 1 dan ayat yang kedua sama-sama kita baca. Ini yang pertama yang saya temukan yang kita mau lihat. Ayat 1 dan 2, sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek. Ayat 2. Lalu Tuhan menampakkan diri serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan. Di tengah-tengah situasi kelaparan, maka yang muncul di pikirannya Ishak adalah dia pengen pergi ke Mesir. Dia pengen pergi ke Mesir. Tetapi Tuhan bilang, jangan pergi. Aku akan kasih tahu, katakan kepada negeri yang dimana engkau boleh pergi ke sana. Negeri itu adalah Filistin. Ya, negeri itu adalah pergi ke Gerar kepada Abimelek. Tapi dia sebetulnya pengen sekali pergi ke Mesir. Karena mungkin dia lihat Mesir sedang ngalamin kemajuan. Mesir lagi ngalamin apa namanya saudara, kemakmuran. Tetapi Tuhan bilang jangan pergi ke Mesir. Kalau kita lihat yang begini, maka judulnya apa? Judulnya adalah taat. Amin. Judulnya adalah taat. Taat dan berkat itu nggak bisa dipisahkan. Berkat dan taat itu nggak bisa dipisahkan. Kita mau berkatnya, tapi kita nggak mau lakukan ketaatannya, nggak bisa. Berkat dan taat itu menjadi sebuah kesatuan. Saudara ambil setengah nggak bisa beli setengah paket. Bahkan saya juga mau bilang begini, kalau sudah dapatkan ketaatannya, pasti sudah dapatkan berkatnya. Ada amin saudara? Saudara nggak mungkin nggak dapetin berkat. Itu jadi satu paket. Kalau saudara mau dapat berkatnya, maka saudara juga harus ambil yang namanya ketaatan. Itu satu paket. Itu seperti satu mata uang, saudara, yang punya dua sisi. Saudara nggak bisa ambil satu gambarnya aja yang saudara suka, gambar sebelahnya saudara nggak mau ambil, nggak bisa. Kekristenan mengajar sama kita yang namanya ketaatan. Yesus sendiri katanya taat sampai mati di kayu salib. Ketaatan saudara. Ya, saya juga harus belajar taat, saudara juga harus belajar taat. Setiap kita harus masuk dalam ketaatan. Kenapa? Karena gini. Terlalu banyak kekristenan yang cuma bangga, yang cuma merasa hebat pada waktu sampai pada mana? Sampai pada ibadah. Ibadahnya getol, ibadahnya rajin, ibadahnya terus menerus, ibadahnya nggak pernah absen. Dengar firman terus, dengar firman, nggak puas dengar firman doa pagi, nanti pulang lewat YouTube, ya saudara. Nanti pendeta-pendeta semua kan lagi banyak nih saudara YouTube.
pendeta-pendeta. Dilihatin semua seharian sudah boleh nonton YouTube dari pagi nih sampai sore. Boleh, nggak apa-apa. Tapi maaf nih saudara, nggak memberkati saudara. Kalau firman itu hanya menjadi sebuah tontonan. Saya nggak bilang saudara salah, enggak, benar sekali, boleh sekali saudara nonton YouTube ya hamba-hamba Tuhan, nggak apa-apa. Tapi lihat, hati-hati ya. Saudara juga mesti lihat mana yang benar, mana yang nggak benar. Tapi boleh saudara, boleh. Saya nggak mau menghalangi saudara. Tetapi maaf saudara, kalau sampai saudara masuk pada tahapan hanya sebagai nonton YouTube, nonton firman, dengar firman, tapi saudara kemudian nggak pernah tergerak untuk menjadi pelaku firman. Karena saya percaya di dalam firman yang sudah dengar, yang sudah tonton, ada perintah-perintah, ada petunjuk-petunjuk yang saya dan saudara lihat dan dengar. Dan di situ diarahkan kita harus begini, kita harus begitu, kita jangan begini, kita jangan begitu. Kalau saudara cuma sampai pada nonton, tapi saudara nggak ngelakuin, bukan salah sama YouTube-nya, enggak. Tapi saudara salah sama diri saudara sendiri. Karena YouTube itu cuma jadi khotbah itu cuma jadi tontonan buat saya dan saudara. Yang membuat kita diberkati adalah ketika kita dengar firman dan kita mulai belajar melakukan firman itu. Amin saudara. Taat. Tuhan bilang sama Ishak, jangan, nggak boleh. Kamu jangan pergi ke masjid. Ya nurut. Ketika ada banyak anak-anak Tuhan yang kemudian nggak nurut. Ini saudara masalahnya. Disuruh begini sama Tuhan, disuruh begitu sama Tuhan, disuruh melayani, disuruh berdoa, disuruh baca firman, disuruh apa, ada aja alasan. Disuruh mengampuni, disuruh sabar, disuruh apa, ada aja alasan. Ditabrak terus, dilawan terus. Kayak gini kemudian kita diberkati. Gak bisa. Ini baru bagian yang pertama, saudara. Kalau saudara lihat, bagian yang kedua, saudaraku, ya. Bagian yang kedua, kalau saudara melihat dari pasal ini yang saya temukan banyak sebetulnya, tapi kita batasi di pasal yang ke-26 saja, mengapa Ishak diberkati. Ayat 19 sampai ayatnya yang ke-22 kita baca sama-sama saudara. Ayat 19 sampai ayatnya ke-22 sama-sama kita baca ayat-ayat 1, 2, 3. Ketika hamba-hamba Ishak menggali di lembah, mereka mendapati di situ mata air yang berbual-bual airnya. Lalu bertengkarlah para gembala Gera dengan para gembala Ishak. Kata mereka, air ini kepunyaan kami. Dan Ishak menamai sumur itu Esek, karena mereka bertengkar dengan dia di sana. 21. Kemudian mereka menggali sumur lain, dan mereka bertengkar juga tentang itu. Maka Ishak menamai sumur itu Sitna. 22. Ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain lagi. Tetapi tentang sumur ini mereka tidak bertengkar. Sumur ini dinamainya Rehobot. Dan ia berkata, sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita, sehingga kita dapat beranak cucu. Ishak nih saudara, ternaknya sudah mulai banyak di negeri orang Filistin. Ya, dia kan ada di orang Filistin. Ya. Lalu kemudian karena air yang ada, persediaan sumur yang ada, mata air yang ada tidak cukup, maka mereka berusaha untuk mencari mata air yang lain. Mata air itu sangat berharga di zaman itu. Mata air itu sangat berharga. Sampai sekarang dulu kalau saudara di rumah ada mata air, saudara bisa jualan air galonan. Iya kan? Kalau sudah punya mata air, saudara bisa jualan air galonan. Dan yang jadi masalahnya setiap kali orang-orangnya Ishak ini ngegali, cari, ketemu nih, gali, berhasil, ada sumur baru, ada mata air baru, direbut, bertengkar, si orang-orangnya Gerar ini ambil alih, saudaraku, rebut ini mata air, ya ngalah lagi, yang Esek namanya. Kedua, saudaraku, cari lagi, ini kan nggak sebentar. Memang di ayat ini cuma ayat 19, ayat 19, 20, lalu kemudian loncat di 21. Tapi saya percaya ini makan waktu yang lama. Mereka muter, cari. Akhirnya ketemu lagi, ada satu sumur. Namanya Sitna mereka temukan, mereka namakan.
Tapi kemudian orang-orang Filistin juga ambil alih lagi, ribut lagi, cekcok lagi. Sampai kemudian udah. Sampai yang ketiga baru saudaraku, mereka temukan sumur Rehobot. Ya, di situ mereka nggak diganggu. Dari ceritanya apa sih saudara? Pelajaran yang kita dapat. Ishak tuh nggak suka ribut. Amin. Kadang-kadang kita cuma masalah-masalah yang kecil ribut. Ya sebelum sama anak-anak sekolah Alkitab. Ya, ada masalah kecil ribut. Masalah apa ribut? Aduh. Makanya saya ada ribut maning mantu. Ribut maning minggat mana? Berita ongkos itu. Tak kasih waktu 3 hari. Kamu nggak dapat ongkos dari orang tua, kamu tinggal di luar. Wajar ya teman. Habis masalah-masalah kecil ribut. Mau jadi hamba Tuhan, tapi masalah-masalah sepele ribut. Sekarang sudah mending, Lord sadar, semoga. Masalah-masalah cuma apa ribut. Waduh, itu ya. Pas lagi lockdown lagi, tiap kali saya tinggal di gereja lagi sudah. Melihat terus yang kayak gitu, waduh ya sepanjang ya. Ini, Ishak tuh nggak suka ribut gitu. Ishak tuh suka ngalah. Orang nggak suka ribut pasti suka ngalah. Orang nggak suka ngalah pasti suka ribut. Orang suka ribut pasti nggak suka ngalah. Mau bolak-balikin mono. Iya. Ishak tuh ngalah. Padahal mereka yang nemuin, ya, mereka juga sudah berusaha, tapi nggak pernah ditemuin. Tapi mereka main potong kompas aja. Ada waktu orang-orang Ishak menemukan sumur, baru mereka langsung datang. Ini punya kami, karena mereka bilang mereka merasa ini tangannya mereka. Tapi kan masalahnya kan beda lagi. Paling tidak bagi 2 lah atau bagaimana, sampai 2 kali. Salah. Kayak ginian nih saudara juga harus ada loh sama kita. Ada amin saudara. Maaf nih saudara, yang kayak ginian harus ada loh sama kita. Yang kayak ginian nih harus ada loh. Sikap yang kayak gini nih harus ada loh. Siapapun kita harus punya sikap ini. Karena kalau kita siapa yang ngomong? Aduh, senang diribut. Dicari, siapa yang ngomong? Ya, dicecer. Singkene, mene, oncok terus, sampai ketemu sumbernya. Maaf, ini bukan masalah. Maaf, saudara bisa bilang, memang saya modelnya gini Pak. Saya model bukan. Kalau kita sudah kenal firman, kita harus hidup sesuai sama firman. Amin. Masing-masing kita punya gaya, masing-masing kita punya temperamen. Maaf nih saudara, masing-masing kita punya temperamen. Saya punya temperamen sendiri, saudara juga punya. Dan masing-masing kita punya. Ditambah lagi sama saya itu Manado, Pak Gem. Iya Manado. Saya itu Batak. Saya tuh apa? Poso. Saya tuh Chinese, Pak Gem. Saya tuh mana? Ya Papua atau apa? Saya tuh memang orang Belanda kayak gitu, Pak Gem. Ada yang orang Belanda. Utuh turunan Belanda utuh. Benar itu turun Belanda, saudara kece, benar. Nggak bisa, sudah nggak bisa bawa itu. Karena waktu kita ketemu firman, kita harus sama seperti Kristus. Amin, saudara. Firman yang jadi patokannya, firman yang jadi standarnya. Udah nggak boleh lagi pakai standar yang lain. Nggak boleh lagi pakai. Memang tuh saya tuh diajarnya begitu sama papa, musiknya begitu Pak. Nggak bisa. Senang tuh yang namanya ribut tuh senang. Ishak enggak. Ishak enggak. Waktu orang-orangnya bilang, ini kita yang gali loh, bos. Ini kita yang nemuin. Waktu mereka menemukan Esek, sudah ngalah. Saya gali lagi. Ketemu lagi Sitna. Digali, ketemu lagi air sumur, sudah mata air, ribut lagi, mereka lapor. Ini yang kedua kali loh bos, 2 kali, kurang ajar mereka, hancurin aja lah.
Ini orang-orang ini kan orang-orang hebat. Orang-orang Israel kan pekerja-pekerja, tapi juga pahlawan-pahlawan. Seperti orang-orangnya Abraham kan. Sudah bayangkan, pegawai-pegawai Abraham bukan pasukan, tapi mereka bisa kejar tuh pasukan yang rampok Sodom dan Gomora. Perang aja tuh. Itu sampai mereka ketemu sama Rehobot, mereka nggak diganggu. Saya cuma bilang begini, orang ngalah tuh nggak kehilangan berkat Tuhan. Amin. Orang ngalah itu nggak kehilangan berkat Tuhan. Benar, mungkin hari-hari ini sudah seperti lagi dipotong jalannya sama orang, lagi diapain sama orang, lagi begini, lagi dijahat. Dan sudah, ya. Saya mah punya prinsip, udah urusannya sama Tuhan. Dan saya selalu punya prinsip, selalu ada berkat Tuhan buat saya dan saudara. Amin. Nggak akan hilang. Nggak akan hilang. Belajar seperti itu, saudara. Ya saya juga mau terus belajar seperti itu. Udah. Pasti kita ketemu sama sumur Rehobot. Ada amin, saudara. Ya. Kalau sumur Esek direbut, kalau sumur Sitna direbut, bagian kita direbut, nggak apa-apa, bis. Pasti kita ketemu sama Rehobot. Ada amin, saudara. Kita pasti ketemu sama Rehobot. Pasti ada berkat khusus yang Tuhan sediakan sama kita, yang nggak bisa diganggu sama orang. Bukan mereka nggak mau ganggu, tapi mereka nggak bisa ganggu lagi Rehobot. Mereka saya yakin mereka pengen ganggu, tapi Tuhan sudah halangi mereka. Percayalah, sudah ada berkat Rehobot buat saya dan saudara. Ada amin? Mungkin Esek diambil, mungkin Sitna diambil dari saudara, nggak apa-apa, ya. Konsumen, ya, pelanggan kita diambil, ya saudara. Orang yang suka bantu kita diambil, udah wis, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nanti Tuhan kirim Rehobot. Ada amin, saudara. Sumur yang lebih bagus. Waktu tahun sebelum rombongan umroh datang, sudah gereja pelayanan saya ngalamin goncangan. Berapa puluh orang nggak keluar dari gereja. So, berapa puluh orang saya kehilangan. Aduh, saya sedih sekali. Betul, sudah. Masa-masa saya tuh harus bertahan, saya mesti sabar, saya mesti berdoa banyak. Betul. Tapi ternyata Tuhan kirim Rehobot. Ada amin, saudara. Tuhan kirim. Gereja gede bukannya nambah, malah berkurang. Waktu itu gereja baru selesai, ya saudara. Kalau kemudian terjadi masalah, bukannya nambah, ya. Oh, yang ada aja nih, masih nggak ada apa-apanya sama gedungnya. Ini berkurang pisan, berkurang, hilang. Sudah, enggak, saya sih nggak ngulang-ngulang, bukan lagi cerita kepahitan, enggak. Saya sih cuma lagi nyampein firman Tuhan aja tentang kesaksian, bagaimana udah tuh. Kita tuh harus punya prinsip udah. Hilang. Tapi Tuhan kirim Rehobot buat Ishak. Ada amin, saudara. Tuhan berikan Rehobot buat Ishak. Saya juga ngalamin, Tuhan berikan, saya kehilangan Esek, saya kehilangan Sitna. Tapi apa? Tuhan kirimkan Rehobot. Ada amin, saudara. Jadi udah, jangan takut. Jangan takut. Sumber berkat itu Tuhan. Amin. Dia yang sanggup. Dia yang sanggup, saudara, kasih sesuatu, dan saudara nggak akan pernah hilang. Makanya saya katakan, kalau saudara belajar taat, saudara belajar hidupi firman, maka janji firman itu nggak bisa dipisahkan, nggak bisa lepas dari tubuh, dari badan saudara. Janji firman itu nggak bisa lepas. Saudara akan diikuti sama janji firman. Ada amin, saudara. Mereka belajar ya, mereka kehilangan Esek, mereka kehilangan Sitna, mereka marah, coba. Aduh, saudara, itu tuh sekali lagi, saudara, sumur mata air itu bukan perkara kecil. Itu tuh bicara tentang berkat besar.
Itu tuh bicara tentang sesuatu yang sangat berharga, yang berharga diambil sama orang. Aduh. Bukan sekali, 2 kali mereka alami. Tapi apakah Tuhan diam? Enggak. Apakah Tuhan diam, tutup mata? Enggak. Tuhan kasih Rehobot sama mereka. Saya bilang juga jangan takut, udah lupakan yang kemarin-kemarin. Ya, jangan terus hidup di dalam kekecewaan, hidup di dalam sakit hati, jangan. Nanti Tuhan sudah sediakan hari-hari ke depan. Kalau hari ini belum, tapi besok-besok pasti ada Rehobot yang Tuhan berikan buat saudara-saudara. Amin. Amin. Ya, nggak lagi jual kecap nih saudara, nggak lagi ngehibur. Tapi ini firman ini saya ketemu, firman ini baru buat saya juga. Ada Rehobot yang Tuhan mau berikan sama saudara. Saya nggak sempat bahas Rehobot, saya nggak sempat bahas Sitnah. Pasti ada arti, Yang ketiga, yang terakhir, ini yang buat Ishak diberkati. Kita sudah lihat 2 poin. Poin yang ketiga, 24-25. Sama-sama kita baca 24-25. Kita baca 1, 2, 3. Lalu pada malam itu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, Akulah Allah ayahmu Abraham. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Aku akan memberkati engkau dan membuat banyak keturunanmu karena Abraham hambaku. 25. Sesudah itu Ishak mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Dia memasang kemahnya di situ, lalu hamba-hambanya menggali sumur. Apa saudara yang Ishak buat? Apa yang Ishak lakukan? Dia bangun apa? Dia bangun mezbah. Saya melihat gini, selalu orang-orang yang diberkati itu selalu nggak bisa dipisahkan hidupnya dari cerita tentang mereka membangun mezbah. Nggak bisa dipisahkan. Mereka selalu suka bangun mezbah. Abraham, Ishak, nanti Yakub. Nanti raja-raja, kalau kita masuk di kisah para raja-raja, ada raja-raja yang suka bangun mezbah. Kita lihat Daniel, kenapa Daniel jadi orang hebat? Karena dia suka bangun mezbah. Dia suka berdoa menghadap Yerusalem. Cerita tentang mezbah itu menjadi cerita yang gak bisa dipisahkan, saudara, tanpa disadari. Itu kisah yang gak bisa dipisahkan dari orang-orang yang hidupnya diberkati oleh Tuhan. Nah, kalau saudara saya dan saudara mau sama ngalamin hidup yang diberkati, maka kita nggak bisa menghilangin kata mezbah dari hidup kita. Kita hapus kata mezbah dari apa ya? Dari perbendaharaan kata yang ada sama kita. Nggak boleh dihapus. Kita nggak boleh menghapus yang namanya membangun mezbah dari apa? Dari daftar kegiatan-kegiatan kita tuh, kegiatan belanja, ke mall, boleh saudara, makan-makan, ya saudara, sarapan pagi, ya makan mie, ya boleh itu boleh semuanya. Nanti sore olahraga, ya saudara, boleh. Nanti apa sepeda, boleh, nggak usah dihilangin. Tetapi jangan pernah nggak ada kata mezbah itu, bangun mezbah itu sampai nggak ada di daftar hidup kita. Ada amin. Main game, masak, boleh. Buka PO, harus semakin gencar, ya saudara. Tapi ada satu hal tuh saudara yang nggak boleh hilang, nggak ada di daftar kegiatan kita. Satu hal itu, bangun mezbah. Karena ini jadi kunci berkatnya. Ini menjadi kunci mengapa kemudian waktu Ishak menabur nggak ngerti tuh bagaimana, tanahnya sih biasa-biasa aja. Tapi Alkitab bilang waktu dia menabur, dia diberkati dalam tahun itu 100 kali lipat hasil yang dia dapatkan. 100 kali lipat banyak sudah.
duit. Kalau saudara naruh duit di bank, ya deposito, ya kalau sampai 1 tahun bunganya 100%, itu sudah pasti nipu. Udah pasti nipu. Ya, bunga 100% harus tidak baik ya. Saudara kalau punya uang naruh di saya ya, dalam 1 tahun saudara dapat bunga 100%, pasti nipu. Pasti saya tak bawa kabur sama saya. Saya sudah banyak dapat duitnya, tak bawa kabur. Tapi Tuhan yang janjinya ya, dan amin buat saya dan saudara. Saya tidak bilang naburnya, tapi saya mau bilang ketaatannya. Saya mau bilang firman Tuhan lagi ngajar sama kita tentang belajar punya prinsip ngalahnya, nggak suka cari ributnya. Prinsip yang ketiga apa? Yang Ishak bangun, prinsip suka membangun mesbah. Ada, sederet tuh tiap hari ada jadwal kegiatannya Ishak. Ada macam-macam, bangun tidur, ngopi dulu, saudara, ya kan. Habis itu apa? Ya, berdoa dulu tentunya. Tapi ada daftarnya tuh ada, bangun mesbah tuh ada. Tolong kita ya saudara. Saudara juga punya daftar kan, pagi-pagi saudara tadi doa pagi, ada amin saudara. Nah itu jadi salah satu daftar yang, kalau maksud saya gini, kalau saudara nggak sempet, nggak datang doa pagi, di rumah tuh harus tetap bangun mesbah, amin. Amin saudara. Ya. Jangan pas saudara nggak sempet, ada halangan di rumah saudara nggak bangun, saudara harus bangun mesbah. Kalau saudara lagi sibuk tuh bikin PO, tapi ada kan ini live nggak sih? Live kan? Ini live. Jadi saudara yang di rumah ya, saudara bisa sambil nonton, sambil saudara masak, saudara bisa nonton. Itu tuh saudara, 3 hal yang dibangun sama Ishak. Ya, saya juga mau hidup saya diberkati. Ya, saya nggak mau kehilangan berkat tuh. Aduh, saudara, kalau kita kehilangan berkat tuh, ya saudara, berkat tuh bukan kata ganti berkat tuh bukan tidak diberkati. Sudah tahu kata ganti berkat? Kutuk. Orang yang tidak diberkati itu bukannya tidak diberkati, tapi orang yang tidak diberkati itu, kalau bukan berkat yang datang sama kita, berarti kutuk yang datang. Tanahnya kita jadi seperti apa ya, langit tertutup, itu orang yang tertutup. Saya rindu dan kita semua rindu kita menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Apa yang kita kerjakan dibuat berhasil oleh Tuhan. Amin. Hasil yang kita tabur, hasilnya 100 kali lipat kali ganda. Mari kita menyembah Tuhan.